Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas soal TPS Wacana seperti biasa untuk pembelajaran hari ini. Oke, saya share dulu, share screen. Di sini ada pembahasan soal TPS. Jadi anak-anak perhatikan dulu soal jawabannya, pertanyaan, sorry. Pertanyaannya baru setelah itu kita cari jawabannya. Oke. Sebentar. Saya tutup dulu ini. Oke. Di sini yang menjadi pertanyaannya berdasarkan Oke, sebelum memulai pelajaran, saya lupa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, di sini saya sudah buat soal. Kita mulai dari pertanyaannya dulu. Yang pertama, berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan berikut ini yang benar. Jadi dicari antara A, B, C, D, dan E, pernyataan yang benar nih. Mana yang benar? Oke, silakan dibaca dulu teksnya. Jadi kalau sudah, bilang sudah ya. Udah di screenshot ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan? Sudah, Sir. Kalau belum saya kembalikan lagi. Oke, silakan dibaca. Sudah, Sir. Oke. Kita lihat dari ini, pertanyaan ini, mana pernyataan yang benar? D, Sir. Delta. Ruang penguatan rupiah mengecil seiring kenaikan dolar Amerika Serikat. Ada jawaban yang lain selain delta? Oke, kita lihat ya. Oke, kenapa jawabannya delta? Yang pertama kita lihat option A. Di sini ruang penguatan mata uang Asia turut menguat seiring naiknya minat investor. Sementara dikatakan di dalam teks ini mata uang melemah kan? Ini dia saya kutip dari teksnya. Ruang penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring kenaikan dolar indeks dolar Amerika Serikat. Setelah data ekspor Cina diumumkan memburu hampir seluruh mata uang. Maka jawaban ini tidak benar. Kita cek lagi jawaban yang B. Penguatan rupiah mulai terlihat seiring kenaikan dolar Amerika Serikat. Sementara di dalam teks dikatakan dolar indeks mulai merangkak naik sampai dini hari tadi walaupun hanya tipis. Rupiah masih melemah 17%. Maka jawaban B tidak tepat. Yang C kita lihat lagi, rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sementara dikatakan rupiah masih melemah. Kalau yang E,
ruang penguatan mata uang Asia melampaui target awal, sementara itu tidak sesuai dengan isi teks karena mata uang Asia justru melemah di dalam teks tadi. Maka jawaban yang paling tepat adalah delta. Paham? Paham, Sir. Itu tinggal triknya tinggal melihat apa informasi yang terdapat di dalam teks. Pertama baca dulu soalnya, lihat option-option, langsung cari apa yang dibutuhkan. Ternyata jawaban delta yang paling tepat. Oke, untuk nomor 2, kita lihat lagi jawabannya. Gagasan utama teks tersebut adalah, ingat gagasan utama itu ada 3 jenis, apa saja? Kalimat utamanya berada di awal, apa namanya? Ayo. Kalimat utama, Sir. Kalimat utamanya berada di awal, namanya? Kan 3 jenis dia tuh. Deduktif, Sir. Namanya deduktif. Kalimat utama berada di awal. Ada lagi kalimat utama berada di akhir. Bersifat Induktif, Sir. Induktif. Oke, induktif. Dan yang ketiga? Campuran, Sir. Campuran atau deduktif, induktif. Dia berada di awal dan berada di akhir. Oke, di sini soalnya mengenai itu. Gagasan utama teks tersebut adalah A, rupiah melemah nih nak ya di perdagangan Asia. B, rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. C, rupiah mengalami penguatan walaupun tipis. D, ruang penguatan rupiah melampaui target awal. E, ruang penguatan rupiah menipis. Mari kita lihat di dalam teks. Apa gagasan utama dalam teks ini? Ini dia teksnya. Silakan dicari. Berarti dia satu paragraf ini. Silakan dicari. Kata kunci gitu aja. Kalau tidak cari di awal, cari di akhir. Atau di awal dan di akhir ketika ada soal seperti itu. Sudah, Sir. Sudah? Apa jawabannya? E, Sir. E, ruang penguatan rupiah menipis. Ada jawaban lain selain elang? Oke, kita lihat apakah elang jawabannya. Betul. Namanya apa? Deduktif, Sir. Itu dia. Terletak tadi di awal kan? Ini dia nih. Udah saya tandai di. Ini dia. Ruang penguatan rupiah menipis. Inilah kalimat utama di dalam teks ini. Maka yang ini mata uang Asia melemah ini berupa penjelasan yang menjelaskan tentang kalimat ini. Oke, lanjut. Silakan dilihat dulu screenshot ini, nanti kita kembali ke teks. Penulisan teks di atas berpihak kepada pemerintah, B pelaku pembakaran, C pembaca, D perusahaan, E tidak berpihak. Dah? Sudah, Sir. Oke, kita kembali. Silakan dibaca teksnya.
Oke, sudah ditemukan? Teks ini berpihak kepada siapa? Pemerintah, Sir. Pemerintah, Sir. Oke, kenapa pemerintah? Tentu jawabannya kenapa kok bisa teks ini berpihak ke pemerintah? Mana kata kuncinya di sini yang berpihak kepada pemerintah? 3 sama 4, Sir. 3, nih ya, 3, paragraf 3 maksudnya, atau kalimat 3? Kalimat 3 ya? Kalimat 3, Sir. Oke, kabut asap ialah kejadian orang sesak, tak bisa sekolah, tak bisa beraktivitas sampai minggu-minggu. Pertama ini kita lihat. Kita lihat dulu ya jawabannya. Apakah benar berpihak kepada pemerintah? Tentu saja. Tidak ada statement di dalam teks ini yang berpihak kepada pelaku pembakaran, kan? Setelah itu ke perusahaan tidak ada. Bahkan di dalam teks itu ada perusahaan yang kena. Sudah diberi sanksi. Salah satu mengapa ini berpihak pada pemerintah, presiden, kepala negara. Setelah itu apa? Tidak ada setengah hati, pihak melakukan pelanggaran harus diberi sanksi. Di sini semuanya mengenai pemerintah menurut UU 32, ini dia. Ini logika lah bisa ditemukan. Jadi soal TPS wacana itu seperti itu, nak. Dia tuh dituntut anak-anak ini memahami apa yang dibaca. Itu yang dituntut dia. Keterampilan. Oke, nomor 6. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan paragraf. Sama dengan soal nomor 1 tadi ya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan paragraf. A. Pemerintah sudah merumuskan hukum berlapis bagi pelaku pembakaran hutan. B. Pelaku pembakaran dihukum dengan pasal berlapis. Pasal berlapis tengah dirumuskan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan. D. Pihak pelanggar peraturan akan diberi sanksi yang tegas. E. Pemerintah tengah menghukum pelaku pembakaran hutan secara tegas. Kita kembali ke teks. Silakan di screenshot, kita kembali ke teks. Sudah, Sir. Sudah, kita cek, sorry. Hampir saja terlihat. Jawabannya, ini. Kita kembali ke teks. Lihat, sesuaikan dengan pertanyaan serta option yang ada. Mana pernyataan yang paling benar? Sudah ditemukan?
Sudah, Sir. Sudah. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Mana pernyataan ini yang sesuai dengan paragraf? C, Sir. C. Pasal berlapis tengah dirumuskan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan. Ada jawaban yang lain? Ayo. A, Sir. A. Pemerintah sudah merumuskan hukum berlapis bagi pelaku pembakaran hutan. Ada jawaban lain? Tidak ada? Oke, kita lihat apa jawabannya. Apakah benar jawabannya A dan C tadi ya? Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Kita lihat. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C. Mengapa? Pemerintah sudah merumuskan hukum berlapis. Apakah sudah merumus? Berarti kalau sudah jadi kan hukumnya kan? Masih tengah, Sir. Tapi sementara di dalam teks pemerintah tengah. Tengah. Coba kita lihat. Kalau sudah merumuskan, dia sudah selesai. Sudah dirumuskan. Pemerintah tengah, lihat. Berarti ini sedang dalam proses. Kalau sudah berarti sudah selesai prosesnya. Tinggal diterapkan lagi ke dalam hukum. Logikanya begitu. Di sini baru pemerintah tengah merumuskan. Kita lihat lagi. Mengapa jawabannya bukan A ya nak? Itu hukum berlapis bagi pelaku. Pelaku pembakaran dihukum dengan pasal berlapis. Ada di situ pelaku pembakaran yang dihukum? Ada, Sir. Ada. Tetapi pelaku pembakaran ini berupa PT kan, baru kan? Coba lihat ini. Nih. Saat ini sudah 63 orang ditetapkan sebagai tersangka dan satu tersangka korporasi yaitu Nasional Sagu Prima. Di sini baru ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apakah sudah ada hukum yang menetapkan orang ini? Sudah ada hukumannya? Sudah ada belum hukumnya? Apa yang akan kena dengan mereka ini? Belum, Sir, kan? Karena pemerintah masih tengah merumuskan kan? Oke. Nah, kita lihat lagi. Kita kembali lagi. Pihak pelanggar peraturan akan diberi sanksi yang tegas. Ini ambigu. Pihak pelanggar peraturan. Pelanggar peraturan apa? Kecuali pihak pelanggar peraturan lingkungan. Baru. Yang pemerintah tengah menghukum pelaku pembakaran hutan secara tegas. Di situ tidak ada dikatakan pemerintah tengah menghukum. Di situ yang baru ada, pertama, merumuskan hukum, yang kedua tersangka. Jadi di sini permainan kata ini nak, antara A dengan C ini hampir mirip dia. Inilah soal pengecohnya. Sudah merumuskan dengan tengah merumuskan. Tengah dirumuskan dengan sudah merumuskan. Beda nggak? Beda, Sir. Dan di dalam teks itu pemerintah baru tengah dirumuskan hukum itu. Kalau sudah berarti sudah selesai dia. Tinggal diterapkan. Hukumnya sudah selesai, tinggal diterapkan ke dalam diaplikasikan ke dalam hukuman orang-orang yang membakar tadi. Kalau kita pilih sudah merumuskan. Kalau di sini sementara di dalam teks dikatakan tadi tengah dirumuskan. Oke, paham di situ? Itu paham, permainan kata-kata tuh nak, logika permainan kata-kata itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan teks ini. Silakan di screenshot kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama ada di paragraf tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ingat aja A sampai E 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita kembali ke teks. Iya, Sir. Oke, kita lihat. Silakan.
Ini kategorinya mudah ini soal ini, Nak. Kalau soal yang nomor berapa dan nomor 7 tadi. Masih kategori mudah lah. Udah ketemu? Sudah, Sir. Oke. Berada di? Kalimat pertama, Sir. Oke. Kita lihat apakah benar. Ada jawaban lain? Tidak, Sir. Oke. Kita lihat. Tentu saja ya berada di kalimat pertama. Apa kata kuncinya? Lihat. Salah satu proses pembelajaran harus dikembangkan oleh guru-guru dalam kurikulum 2006 atau yang juga dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah mengembangkan kreativitas siswa secara optimal. Oke, kreativitas. Kita lihat kalimat kedua. Pengembangan kreativitas. Menjelaskan ini kan? Iya, Sir. Nah, kreativitas sangat penting. Dahulu guru sering menominasi masih menjelaskan tentang kreativitas. Lebih aktif dan kreatif. 4. Membangun pemahaman yang baik kepada siswa. Ini masih ini juga secara optimal dia. Kreativitas lagi. Jadi ini kalimat utamanya, ini kalimat yang menjelaskan kalimat utama ini. Oke, udah paham lah. Deduktif namanya. Kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalimat nomor yang tidak padu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita kembali ke teksnya. Yang tidak padu. Atau tidak tepatlah penggunaannya. Nah, kurang tepat penggunaan kata di situ. Oke, kita lihat. Silakan dicek di antara kalimat 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5 ini. Mana yang tidak padu? Berarti 1A, B, C, D, dan E. Silahkan dicek mana yang tidak padu. Kalimat nomor 4, Sir. Nomor 4, membangun pemahaman yang mana nih? Yang D, Sir, 4. Membangun pemahaman yang baik. Gimana? Kalimat nomor 4, Sir. Iya, yang bagian mana? Kalimat 4 ini kan nih. Yang mananya nih yang tidak padu? Di situ tidak ada dibahas tentang kreativitas, Sir. Oh, sementara tahu-tahu di sini sudah masuk fisik dan psikis gitu. Iya, Sir. Oke. Ini berbeda dia ya dengan yang ini ya, dengan 1, 2, 3 ini ya. Oke, kita lihat. Maka jawabannya betul sekali. Jawabannya D. Kenapa? Ya seperti yang dijelaskan teman kita tadi. Siapa tadi tuh? Anissa Pratiwi, Sir. Oke. Di sini diceritakan semuanya mengenai kreativitas kan? Kreativitas. Ini juga tentang masih kreativitas. Atau di sini sudah fisik dan psikis. Dia sudah beda lagi dia pembahasannya. Makanya dia tidak tepat, tidak padu dia dalam paragraf ini. Oke, lanjut. Kita ke soal dulu. Ini oke. Kita lihat di nomor 9 ini, manakah di bawah ini pernyataan yang benar pada tahun 2008 pertumbuhan paragraf 1. Kita nanti konsennya di paragraf 1 saja dulu. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kisaran 5% secara tahunan. B, menurut Lembaga Core Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti akan meningkat. C, target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 5,4%.
D. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018. Ini silakan di screenshot dulu. Ini soal terakhir kita dalam pertemuan ini. Kita kembali nanti kepada paragraf 1. Kalau sudah di screenshot, kasih tahu saya. Sudah, Sir. Oke, kita fokus kita paragraf 1 ya, Nak. Tidak perlu melebar-lebar ke paragraf yang lain. Oke, ini dia paragraf 1 ini aja. Silakan dibaca. Oke, sudah ditemukan jawabannya? Di sini ada 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia prediksi tetap berada pada kisaran 5% secara tahunan. Oke, silakan Anissa. Dimengerti. Sudah sudah dapat jawabannya? Kok diam aja ini? Udah jumpa jawabannya? Pahami lagi teksnya. Coba dipahami betul. Sudah, Sir. Sudah. Oke, kita lihat jawabannya. Kita lihat pertanyaannya. Oke. Mana di bawah ini pernyataan yang benar pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kira-kira jawabannya apa, Nak? D, Sir. Delta. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 tidak sesuai dengan target pemerintah. Oke, ada jawaban yang lain? Kita lihat. Jawabannya adalah Charlie. Mengapa? Kita lihat jawaban A. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kisaran 5% secara tahunan. Dalam teks itu ini masih berupa prediksi. Prediksi ini ngerti anak-anak maksudnya? Iya, Sir. Prediksi ini adalah perkiraan, bisa jadi, bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi, Sir. Tidak terjadi. Makanya di sini yang ditanya itu pernyataan yang benar. Yang benar ini berarti dia bukan prediksi lagi, tapi sudah faktanya begitu. Kalau kita lihat jawaban B, menurut Lembaga KOR Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti akan meningkat.
Sementara di dalam teks itu masih berupa prediksi, ada kata-kata pasti. Kan masih diprediksi akan meningkat. Nah, dia sudah berani mengeluarkan statement di jawaban B ini dengan kata pasti. Ini udah salah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 tidak sesuai dengan target pemerintah. Ini 2018 ini masih berupa prediksi. Bisa iya, bisa juga tidak. Tidak ada perbaikan kebijakan secara signifikan sehingga pertumbuhan tidak sesuai dengan target. Ini dapat terjadi apabila tidak ada perbaikan secara signifikan di dalam teks itu. Oke, kita lihat ya di teks itu. Lihat, Faisal juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa saja, lihat ya, bisa saja akan sulit mencapai angka 5,2%. Ini kan dapat terjadi kalau tidak ada perbaikan, kan itu permasalahannya. Ini kan bisa saja, bisa saja. Jadi kata yang paling tepat di dalam paragraf 1 ini yang paling benar, ini dia. Target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 adalah 5,4%. Ini dalam teks itu. Meski demikian, prediksi itu berada di bawah target pemerintah. Lihat. Meski demikian, prediksi itu berada di bawah. Prediksi itu maksudnya prediksi yang di atas ini, penjelasan yang di atas. Target pemerintah 5,4%. Paham? Paham, Sir. Oke. Baiklah, Nak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Lebih dan kurang kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, mohon dimaafkan. Setelah itu nih, coba buat semacam kebiasaan, begitu selesai belajar hari ini, nanti jam terakhir sama apa ya, sama Bu Dahlia ya? Iya, Sir. Nah, sama Bu Dahlia udah selesai itu semua, nanti langsung kerjakan tugas-tugas yang ada di psikologi itu. Jadi jangan tumpuk-tumpuk pekerjaan, karena nanti anak-anak sendiri yang repot. Nah, itu kalau saran saya, kalau bisa langsung saja dikerjakan, oke? Dan jangan lupa kerjakan semua tugas yang ada di psikologi, tugas bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Indonesia saja, tugas guru lain juga, tapi khususnya karena saya ngajar bahasa Indonesia, tolong kerjakan. Karena nanti saya mau upload nilai yang baru, sementara tuh anak-anak masih ada yang belum mengerjakan di pertemuan pertama aja, pertemuan kita yang pertama itu di bulan Januari. Ya, tolong dikerjakan ya, Nak. Kabarkan nih dengan teman-teman kelas yang lain. Mungkin Averus bisa lah saya kabarkan. Tolong dari kelas lain kabarkan juga dengan teman-temannya untuk segera mengerjakan tugas-tugas yang ada di psikologi, khususnya tugas bahasa Indonesia. Paham? Paham, Sir. Nah, baiklah kalau begitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Kita ucapkan alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah dan ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat orang-orang berilmu itu berbeda di hadapan Allah. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.